Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya selaku ketua di kelompok 1, nama saya Fikri Fadilah Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Rosadi. Perkenalkan, nama saya Apriyadi. Perkenalkan, nama saya Rian Aliansa. Kami akan mempresentasikan tentang tugas kami pada minggu yang lalu, yaitu tentang memprediksi data. Data yang kami gunakan adalah data primer, yaitu lebih tepatnya tentang data keuntungan kotor yang didapatkan oleh toko pape yang dimiliki oleh saudara Theodorus Odra yang bertempat di daerah Yogyakarta, tepatnya di bagian Dongklang. Kami mengumpulkan data keuntungan kotor yang didapat oleh toko tersebut selama 8 minggu yang diambil setiap minggunya untuk mengetahui beberapa besar keuntungan pada minggu tersebut. Tujuannya untuk memprediksi minggu ke-10 keuntungan kotor toko pape Dan menghitung jumlah keuntungan kotor atau bruto toko pape dari minggu pertama sampai minggu ke-10. Adalah data yang kami peroleh dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Untuk memprediksi data ke-10, kita harus memerlukan komponen-komponen, yaitu seperti A yang berapa, minggu pertamanya berapa, suku ke berapa, pertamanya berapa, dan B nya itu pembedanya berapa. Untuk A gampang, kita udah mengetahuinya, yaitu seperti yang tadi ditampilkan, 9.240.000 adalah pendapatan kotor yang didapatkan oleh toko pape, yaitu sebagai A. Kemudian mencari pembedanya. Untuk mencari pembedanya, kita harus menghitung dulu selisih antara setiap minggunya, kemudian dibagikan dengan data yang selisih itu, yaitu 7. Contohnya untuk mencari selisih adalah perbandingan antara minggu kedua dan minggu ke-1, yaitu 8.225.000 dikurangi 9.240.000 yang hasilnya adalah minus 1.015.000. Setelah mengetahui selisih antara setiap minggu, kemudian dibagi dengan 7. Setelah dijumlahkan antara selisihnya, yaitu yang data yang kita dapat adalah 4.040.000. Nah, setelah mendapatkan jumlah dari selisih, kemudian kita bagi 7. 4.040.000 dibagi 7 adalah 577.142,9 perak. Itu adalah selisih yang telah dirata-ratakan, yaitu sebagai B. Kemudian N, yaitu data yang kita cari, yaitu NS10. Untuk memprediksi data keuntungan kotor yang diperoleh oleh toko pape pada minggu ke-10, kita menggunakan rumus deret hitung, yaitu untuk menggunakan prediksi data ke minggu 10, yaitu rumus SN sama dengan A plus N-1 kali B, yang dimana A nya adalah suku awal, yaitu minggu pertama, kemudian N nya itu adalah minggu ke atau suku ke, yang dimana B nya juga adalah pembedanya atau selisihnya. Kemudian untuk menghitung jumlah suku atau minggu awal hingga minggu yang akan diprediksi adalah menggunakan rumus JN, yang dimana JN adalah sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Pembahasannya adalah data prediksi yang didapat senilai 14.434.286,1 dan data kenyataannya senilai 20.320.000
Hal ini terlihat bahwa data yang diprediksi berbeda dengan data kenyataannya. Kejadian tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya musim liburan dan belanja. Musim liburan dan belanja biasanya terjadi pada akhir tahun atau periode tertentu seperti libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Target dan anggaran akhir tahun terjadi karena perusahaan sering menetapkan target penjualan yang tinggi menjelang akhir tahun untuk memanfaatkan lonjakan permintaan di musim liburan. Kemudian faktor selanjutnya memungkinkan untuk meningkatkan penjualan seperti peningkatan aktivitas ekonomi, contohnya gajian. Strategi bisnis juga sangat berpengaruh dan sangat penting, contohnya tempat yang ramai atau strategis, dan perilaku konsumen yang ingin mencoba karena melihat iklan-iklan yang berbeda. Kesimpulan dan saran. Pendapatan naik di akhir tahun karena meningkatnya aktivitas ekonomi, strategi promosi bisnis, dan perilaku konsumen yang cenderung lebih konsumtif selama musim liburan dan penutup tahun. Semakin banyak data yang diambil, semakin tepat data yang diprediksi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.